Ustadz, ingin bertanya tentang pawang hujan Ustadz. Bagaimana dengan hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, pawang hujan itu bohong, dusta. Pernah ana dapat cerita dari kawan ya, biasanya pawang hujan itu didatangkan ketika ada acara pernikahan, acara konser atau acara karnaval apa ini itu didatangkan tuh. Karena takut hujan turun. Ada kawan yang bertanya waktu itu kalau nggak salah di Polda Jawa Timur atau apa, ada acara di sana, di depan sana ada 2 orang pawang hujan. Ada kawan yang tanya. Dia tanya, Pak, memang benar Bapak ini bisa menahan turunnya hujan? Jemaah, pertanyaannya, apa memang benar Bapak ini bisa menahan turunnya hujan? Mengatur hujan lah. Awan itu diatur. Nggak boleh turun di sini, ditahan. Apa kata orang ini? Dia terus terang mengatakan, ya nggak bisa lah, kata dia. Nggak bisa lah, kata dia. Siapa yang bisa nahan hujan? Cuma saya ini kan akadnya sama mereka, kalau berhasil hujan tidak turun, dia bayar saya. Kalau turun, ya sudah nggak usah dibayar. Kalau sukses dia. Artinya dia mengadu nasib dengan berbohong. Mengatakan dia bisa menahan hujan. Kemudian dia ngomong, yang kita bisa lakukan itu biasanya kalau nggak musim hujan. Kalau musim hujan, ya sudah mesti hujan, kata dia. Maka kita ya menawarkan diri, jasa kita, kalau memang kita tahu bisa hujan, bisa enggak nih. Maka kita menawarkan jasa kita. Dan mereka bohong. Maka kita kok mau menggunakan kekuatan mereka? Sedangkan mereka nggak bisa. Bisa kita menahan hujan itu pakai payung. Bisa. Pakai jas hujan. Pakai tenda kalau takut hujan. Tapi tidak dengan jasa mereka. Mungkin mereka komat kamit gini. Mereka cari fulus. Mereka cari uang dengan menipu. Kalaupun Ustaz, Anang lihat Ustaz, bisa Ustaz, nggak turun hujan. Ya memang Allah nggak turunkan hujannya. Tapi yang mengatur hujan Allah Azza wa Jalla. Makanya mereka nggak bisa. Pawang hujan untuk ketika terjadi, umpamanya, kebakaran. Kenapa kok nggak disewa pawang hujan? Daripada capek-capek itu pemadam kebakaran, lebih baik sewa pawang hujan. Mungkin kita cari 100 pawang hujan. Ketika terjadi kebakaran di hutan belantara, di Sumatera, umpamanya di Riau, bagaimana pawang hujan 100 orang atau 1000 orang dikerahkan. Bagaimana mereka bisa mendatangkan hujan? Nggak bisa. Tidak mereka bisa mendatangkan hujan dan mereka juga tidak bisa menahan hujan itu turun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemarau panjang tidak turun hujan, apa yang dilakukan? Berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma aghithna ghaithan mughithan. Ya Allah, turunkan hujan bagi kami. Ya Allah, sirami air buat kami ya Allah. Seperti itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Yang namanya patung-patung berhala nggak bisa. Dulu orang-orang musyrikin, kalau ceritanya Amr ibn Luhai, orang yang pertama membawa berhala ke Mekah, meletakkannya di Ka'bah, itu Amr bin Luhai. Ceritanya dia berangkat ke Syam. Di Syam dia melihat orang-orang di sana nyembah patung. Sedangkan di Mekah nyembah Allah Azza wa Jalla. Tanpa perantara berhala-berhala.
Maka kalau dilihat kayaknya bagus nih. Ditanya, kalian kenapa kok minta sama patung-patung itu? Iya, kalau kita lagi kekeringan, kita lagi nggak ada hujan, kita minta sama mereka turun hujan. Oh bagus kalau kayak gitu. Dibawa ke Mekah. Maka jangan akhirnya kita menjadikan pawang hujan itu memiliki kekuatan yang hanya dimiliki Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Ketika hujan deras turun di kota Madinah, setelah Nabi minta hujan, pernah hujan itu sepekan, sejumat, full. Yang menyebabkan rumah-rumah hancur. Ketika hujan terus setiap hari. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi berdoa lagi minta sama Allah. Ketika sahabat minta diputuskan hujan, beliau mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan itu di sekitar kami, ya Allah. Tapi bukan di atas kami. Allahumma alal akam, ya Allah, wa ala manabitis syajar, ya Allah, di bukit-bukit, di tempat tumbuh-tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan, di sana yang kasih hujan, ya Allah. Manfaat di sana. Jadi minta sama Allah. Pawang hujan itu berbohong, berdusta. Apa hukumnya? Dosa kita. Ketika meyakini dia, bahkan dapat mengantarkan kepada kesyirikan, meyakini dia bahwa dia dapat menahan hujan. Siapa dia? Hadza wallahu a'lam.